Selamat pagi pemirsa Bolkes, berita pagi ini diawali dengan kabar pencoretan pemain Timnas Indonesia. John Herdman resmi coret Mark Klok dari skuad Indonesia, dan secara resmi panggil pemain keturunan Indonesia, Jordi Weerman. Kabar terbarunya pun Jordi Weerman sedang jalani proses naturalisasi yang diproyeksikan untuk FIFA Series dan Asian Cup. Otak PSSI di mana? Indonesia Arena berguncang usai Garuda bantai Korea. Ketika hantu Shin Tae-yong menghantui kursi empuk Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Lihat sendiri gimana Erick cuma bisa melongo lihat STY dirindukan setinggi langit di Indonesia Arena yang bikin kursi petinggi PSSI makin panas. Tonton sekarang atau selamanya kalian gak bakal paham gimana rasanya bikin elit PSSI kepanasan. Plot twist transfer. Sempat diisukan turun kasta ke liga lokal, Maarten Pas resmi jaga level elit di Ajax Amsterdam. Ternyata sudah dipantau Ajax sejak 2 tahun lalu. Ada rahasia besar di balik kontrak 2 tahun ini yang bikin klub-klub lokal cuma bisa gigit jari melihat kualitas kelas dunia. Bongkar detail kontraknya di sini sebelum kalian akun-akun busuk makin malu karena salah prediksi. Selamat pensiun Mark Klok. Breaking news, jalur hijau naturalisasi Jordi Weerman akhiri era Mark Klok, menanti duet maut Jordi dan Haye di Asian Cup 2026. Era lari-lari lucu sudah habis, siap-siap lihat lini tengah kita bikin lawan kena mental bahkan sebelum peluit dimulai. Tonton ulasan taktik duet maut ini dan saksikan bagaimana Asian Cup berubah jadi latihan ringan buat kita. King Indo melaju, tetangga malah jualan dokumen palsu. Tsunami sepak bola Malaysia, seluruh exco FAM resmi mundur massal buntut skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi. Kok bisa satu federasi kompak main sulap dokumen? Skandal ini jauh lebih kotor dari yang kalian bayangkan. Simak kronologi lengkap kehancuran rival abadi kita ini. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolkes agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Indonesia Arena berguncang ketika hantu Shin Tae-yong menghantui kursi empuk Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Indonesia Arena tadi malam bukan cuma jadi saksi bisu Korea Selatan dibantai 5-0, tapi jadi panggung sidang rakyat paling estetik sepanjang sejarah futsal. Di saat skuad Garuda asuhan Hector Souto asyik mengacak-acak pertahanan Korea, ada satu sosok di tribun VIP yang bikin jantung pengurus PSSI mungkin berdegup lebih kencang dari best speaker stadion, Shin Tae-yong. Begitu wajah STY muncul di layar raksasa, stadion pecah. Nama beliau diteriakan lebih kencang daripada yel-yel Indonesia. Ini bukan lagi sekadar nonton futsal, ini adalah vibe mantan terindah yang datang ke pernikahanmu, duduk di barisan depan, pakai baju paling rapi, sementara kamu, sang mempelai PSSI, sedang sibuk meyakinkan tamu kalau pilihan barumu jauh lebih baik. Mari kita bicara jujur. Pak Erick Thohir dan Bung Arya Sinulinga mungkin sedang asyik dengan blueprint baru mereka. Tapi semalam mereka seolah diingatkan bahwa mencintai STY itu ibarat mencintai Indomie. Mau dikasih ramen mahal model manapun, lidah rakyat tetap maunya yang itu. Keputusan memecat STY di Januari 2025 lalu sering disebut-sebut sebagai langkah strategis. Tapi bagi fans dan Shin Tae-yong, itu momen paling menyakitkan sepanjang masa. Teriakan nama STY semalam adalah curahan hati tanpa mikrofon. Pesannya jelas, kalian boleh punya gedung baru, kalian boleh punya akun YouTube paling estetik, tapi kalian tidak punya cinta seperti yang STY punya. Kehadiran STY semalam terasa seperti malaikat yang turun ke bumi hanya untuk mengingatkan PSSI bahwa ranking FIFA boleh naik turun, tapi ranking kepercayaan rakyat ke Shin Tae-yong itu mutlak. Membangun tim itu pakai proses, bukan pakai sistem Candi Borobudur yang harus jadi dalam semalam atau langsung dipecat. Membuang STY adalah komedi tunggal terbaik yang pernah dipentaskan oleh federasi. Ketika Indonesia mencetak gol kelima,
Kamera bukannya menyorot pelatih futsal kita yang jenius, malah menyorot STY yang sedang tersenyum tipis. Senyum itu mahal kawan, itu adalah senyum I told you so, senyum yang Bilal. Kalian sudah buang berlian demi mengejar batu akik yang dipoles filter Instagram. Untuk Pak Erik dan Arya, selamat menikmati hantu STY yang akan selalu gentayangan di setiap tribun Stadion Indonesia. Karena bagi supporter, STY bukan sekadar pelatih, dia adalah standar moral yang kalian hancurkan demi ego birokrasi. Breaking news. Jalur hijau naturalisasi Jordi Wegman mengakhiri era Mark Klok. Menanti duet maut Jordi Haye di ASEAN Cup 2026. Kabar resmi mengenai proses naturalisasi Jordi Wegman yang kini sedang berjalan di awal 2026 telah memicu gelombang optimisme sekaligus perdebatan hangat di kalangan pendukung fanatik Timnas Indonesia. Di berbagai platform media sosial, dari X atau Twitter hingga forum komunitas Garuda, narasi besar mulai terbentuk. Jordi Wegman adalah sosok yang selama ini dicari untuk menyempurnakan visi bermain Tom Haye. Fans Garuda melihat potensi duet yang menakutkan jika Jordi bersanding dengan Tom Haye. Jika Haye dijuluki The Professor karena IQ sepak bolanya yang tinggi dan umpan-umpan presisinya, Wegman dipandang sebagai The Engine yang akan memberikan keseimbangan fisik dan mobilitas. Dengan latar belakang pendidikan sepak bola di Akademi Feyenoord dan pengalaman di kasta tertinggi Liga Swiss, Wegman memiliki atribut box-to-box yang modern. Pergerakannya yang dinamis diyakini mampu menutupi celah di lini tengah, memberikan kebebasan bagi Tom Haye untuk lebih fokus mengatur ritme permainan tanpa harus terlalu sering turun menjemput bola ke area pertahanan sendiri. Namun di balik antusiasme terhadap Jordi, terselip kritik tajam dari netizen terhadap komposisi pemain lama. Opini yang paling vokal disuarakan adalah mengenai posisi Mark Klok. Sebagian besar fans merasa level permainan Klok kini sudah mencapai titik jenuh atau mentok di level liga lokal. Kita butuh pemain dengan intensitas Eropa jika ingin bicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Jordi Wegman punya itu. Dengan segala hormat untuk Mark Klok, tapi performanya belakangan ini menunjukkan dia kesulitan mengimbangi tempo cepat pemain lawan yang punya fisik kuat. Jordi Haye adalah harga mati untuk jenderal lapangan tengah kita, tulis salah satu akun fanbase dengan ribuan interaksi. Sentimen ini muncul bukan tanpa alasan. Kecepatan transisi dan ketenangan dalam memegang bola di bawah tekanan tinggi menjadi poin utama mengapa publik mendesak John Hartman untuk segera mengintegrasikan Jordi. Bagi fans, level liga lokal yang menjadi habitat Klok saat ini dianggap tidak lagi cukup untuk menempa pemain agar siap menghadapi tim-tim raksasa Asia. Dukungan penuh dari sang oma, Mary Pasman, yang merupakan asli kelahiran Jakarta, menambah nilai emosional yang tinggi bagi para pendukung. Di mata fans, Jordi bukan sekedar pemain titipan, melainkan anak cucu yang pulang ke rumah. Kelebihannya yang sudah fasih berbahasa Indonesia setelah membela Madura United menjadi poin plus yang membuatnya jauh lebih unggul dalam hal komunikasi dibandingkan pemain naturalisasi lainnya. Dia sudah tahu kultur sepak bola kita. Dia bicara bahasa kita, dan dia punya kualitas Eropa. Tidak ada alasan untuk tidak menjadikannya pemain inti, tambah narasi yang berkembang di media sosial. Kehadiran Jordi Wegman diprediksi akan menaikkan standar persaingan di internal timnas. Jika proses ini rampung, John Hartman akan memiliki kemewahan di lini tengah. Namun bagi para pendukung Garuda, pilihannya jelas. Mereka menginginkan duet jenderal lapangan tengah yang memiliki standar internasional untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Meski itu berarti harus menggeser nama-nama lama yang sudah dianggap kehilangan taji di panggung internasional. Plot twist transfer, sempat diisukan turun kasta ke Liga 1. Maarten Paes resmi jaga level elit di Ajax Amsterdam. Gelombang kelegaan luar biasa melanda jagat maya pendukung sepak bola Indonesia hari ini. Maarten Paes, benteng terakhir Timnas Indonesia, resmi mendarat di Ajax Amsterdam. Kepastian ini sekaligus mengakhiri kecemasan massal fans Garuda yang sebelumnya sempat dibuat tegang oleh rumor liar yang mengaitkan sang kiper dengan klub lokal, Persib Bandung.
Pekan lalu, media sosial Indonesia sempat dihebohkan dengan spekulasi bahwa PAS akan meninggalkan FC Dallas demi bergabung dengan Persib Bandung. Meskipun Persib adalah klub besar di Asia Tenggara, mayoritas supporter timnas menganggap kepindahan ke Liga 1 di usia emas 27 tahun sebagai sebuah setback atau penurunan karir yang signifikan. Banyak netizen di platform X dan Instagram menyuarakan kekhawatiran bahwa atmosfer kompetisi lokal akan mengikis kualitas refleks kilat PAS yang selama ini ditempa di Major League Soccer (MLS). Namun, peresmian kontrak oleh Ajax Amsterdam hari ini membuktikan bahwa ambisi PAS tetap berada di level tertinggi sepak bola dunia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Football International, ketertarikan Ajax terhadap PAS bukanlah keputusan impulsif. Radar sejak 2024, Ajax sudah mengirim pemantau bakat, scout, saat PAS mencatatkan rekor penyelamatan terbanyak dalam satu musim di FC Dallas 2 tahun lalu. Pelatih Ajax melihat PAS sebagai kiper modern yang tidak hanya piawai menepis bola, tetapi juga memiliki kemampuan build-up serangan yang sesuai dengan filosofi total football. Kabar bergabungnya PAS ke Ajax disambut dengan perayaan digital oleh para pendukung Indonesia. Berikut adalah poin utama yang menjadi alasan kelegaan tersebut. Standar kompetisi. Dengan bermain di Eredivisie, Liga Utama Belanda, PAS akan menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia setiap pekannya yang secara langsung menjaga kesiapannya untuk laga-laga krusial timnas Indonesia. Akses kompetisi Eropa. Sebagai pemain Ajax, PAS memiliki peluang besar untuk tampil di panggung UEFA Champions League atau Europa League, sebuah lompatan karir yang mustahil didapatkan jika ia memilih pulang ke Indonesia saat ini. Mentor bagi pemain muda. Status PAS sebagai pemain Ajax memberikan prestis luar biasa bagi skuad Garuda, sekaligus menjadi inspirasi bagi kiper lokal bahwa talenta Indonesia mampu menembus klub raksasa Eropa. Ajax tidak membeli kucing dalam karung. Catatan statistik PAS di musim terakhirnya di Amerika Serikat menunjukkan angka yang impresif. Penyelamatan per laga, rata-rata 3,8 saves per pertandingan. Akurasi umpan, 82% akurasi umpan pendek dan menengah, sangat cocok dengan skema permainan Ajax. Clean sheets, mencatatkan 10 laga tanpa kebobolan dalam musim reguler MLS. Langgah Marten PAS memilih Ajax di tengah godaan rumor transfer lainnya membuktikan profesionalisme tinggi. Ia memilih untuk tetap menantang dirinya di ekosistem sepak bola terbaik dunia daripada mengambil jalur aman namun mengalami penurunan level kompetisi. Kini, fans Garuda bisa bernafas lega melihat Bang PAS tetap berdiri di bawah mistar gawang level Eropa. Langkah mundur atas strategi baru. Eksodus Shane Patinama ke Persija di tengah keraguan fans Garuda atas penurunan mentalitas. Keputusan mengejutkan Shane Patinama untuk menanggalkan karier luar negerinya dan berlabuh di ibu kota bersama Persija Jakarta telah memicu perdebatan sengit di jagat maya. Di balik narasi kepulangan sang putra daerah, muncul gelombang kritik tajam dari basis pendukung militan Timnas Indonesia, sering dijuluki fans Garuda, yang melihat langkah ini sebagai tanda-tanda anjloknya mentalitas sang pemain dalam bersaing di level tertinggi. Di platform X dan Instagram, sentimen negatif mulai membayangi antusiasme Jakmania. Banyak pengamat amatir maupun pendukung fanatik timnas yang menyayangkan keputusan Shane meninggalkan iklim sepak bola luar negeri di usia yang masih sangat produktif. Opini yang paling mendominasi adalah kekhawatiran bahwa Shane telah menyerah pada persaingan ketat di liga-liga yang lebih kompetitif. Sangat disayangkan, mentalitas Shane seolah anjlok. Dari kasta tertinggi Norwegia, pindah ke Thailand dan sekarang berakhir di liga lokal. Ini adalah penurunan karier yang nyata. Jika alasannya hanya karena kenyamanan, maka perlahan tapi pasti posisinya di timnas akan tergerus oleh pemain yang tetap bertahan di Eropa seperti Calvin Verdonk atau Nathan Choaon, tulis salah satu akun komunitas supporter dengan ribuan pengikut. Fans Garuda berpendapat bahwa intensitas Liga 1 Indonesia masih berada beberapa langkah di bawah standar yang dibutuhkan untuk menjaga performa puncak di level internasional. Ketakutan terbesar mereka adalah Shane akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan akibat terbiasa dengan tempo liga domestik yang cenderung lebih lambat.
Narasi yang beredar luas di media sosial hari ini adalah prediksi mengenai masa depan Shane di bawah asuhan pelatih John Herdman. Publik menilai Herdman adalah sosok yang sangat memprioritaskan pemain dengan menit bermain di kompetisi berkualitas tinggi. Dengan Shane yang kini bermain di liga lokal, fans berspekulasi bahwa namanya akan semakin jarang menghiasi daftar panggil timnas. Lambat laun, timnas tidak akan lagi melirik Shane. Persaingan di posisi bek kiri sekarang sangat berdarah-darah. Jika Shane tidak bisa membuktikan dirinya jauh lebih unggul di Persija daripada pemain lokal murni, maka era Patinama di skuad Garuda mungkin akan segera berakhir. Bunyi salah satu analisis tajam di forum sepak bola nasional. Di sisi lain, pihak yang membela keputusan Shane berargumen bahwa cedera yang sempat membekapnya di Buriram United memaksa sang pemain untuk mencari klub yang bisa menjamin menit bermain secara reguler demi mengembalikan sentuhan bolanya. Namun, argumen ini dipatahkan oleh fans yang kontra dengan menyebut bahwa pemain dengan mental pejuang seharusnya tetap berusaha menembus pasar Asia Timur atau kembali ke Eropa, bukan mengambil jalur pintas ke Liga 1. Kini, beban berat ada di pundak Sheng Patinama. Ia tidak hanya harus membawa Persija meraih gelar juara, tetapi juga harus membuktikan kepada jutaan mata pendukung timnas bahwa mentalitasnya tidak melempem seperti yang dituduhkan. Shane perlu menunjukkan bahwa meski bermain di kompetisi domestik, ia tetap mampu menjaga standar performa Eropa agar tetap relevan di mata tim pelatih timnas Indonesia. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah kepindahan ke Persija ini akan menjadi batu loncatan untuk bangkit, atau justru menjadi titik awal redupnya karier sang pemain di panggung internasional, seiring dengan semakin ketatnya standar yang ditetapkan untuk menjadi bagian dari generasi emas Garuda. Pujian tinggi sang arsitek, Sintayong sebut Asnawi Mangkualam sebagai salah satu pemain terbaik dalam karier kepelatihannya. Di tengah dinamika persepakbolaan Asia yang semakin kompetitif, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengeluarkan pernyataan mengejutkan sekaligus membanggakan bagi publik sepak bola tanah air. Dalam sebuah wawancara mendalam dengan media olahraga Korea Selatan yang dikutip luas oleh media nasional hari ini, STY secara eksplisit menempatkan ex-back PSM Makassar Asnawi Mangkualam ke dalam daftar pemain terbaik yang pernah ia tangani sepanjang karier kepelatihannya. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Bagi pelatih yang pernah menumbangkan Jerman di Piala Dunia 2018 tersebut, Asnawi merepresentasikan transformasi mentalitas yang ia inginkan dari pemain Indonesia. Sintayong menekankan bahwa aspek utama yang membuat Asnawi spesial bukanlah sekadar teknik individu, melainkan mentalitas nyali dan disiplin tingkat tinggi. STY mengenang bagaimana Asnawi dengan berani mengambil tantangan bermain di K-League, Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons dengan gaji yang jauh lebih kecil demi meningkatkan kualitas permainannya. Saya telah melatih banyak pemain hebat di Korea dan di panggung internasional, namun Asnawi memiliki daya juang yang sangat langka. Dia adalah pemain yang tidak pernah bertanya mengapa, tapi selalu bertanya bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Dia adalah pemimpin di lapangan yang memberikan 100% energinya setiap detik, ujar Sintayong. Di bawah asuhan STY, Asnawi bertransformasi dari seorang gelandang bertahan di PSM Makassar menjadi salah satu bek kanan atau wingback paling ditakuti di Asia Tenggara. Kemampuannya dalam melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi tulang punggung taktik counter-attack skuad Garuda selama bertahun-tahun. Para pengambat sepak bola di media sosial menyebut pengakuan STY ini sebagai bentuk validasi atas konsistensi Asnawi. Meski kini persaingan di posisi bek kanan semakin ketat dengan kehadiran pemain-pemain keturunan, Asnawi tetap memiliki tempat spesial di hati sang pelatih karena pemahamannya yang mendalam terhadap filosofi permainan STY. Di jagat maya, pernyataan STY ini memicu gelombang dukungan dari fans Garuda. Tagar hashtag Asnawi Standard mulai bermunculan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi pemain yang kini berkarir di Liga Thailand bersama Port FC tersebut. Asnawi adalah bukti bahwa pemain lokal bisa mencapai level elit jika memiliki mindset yang benar. STY tidak salah memilihnya sebagai anak emas dalam hal etos kerja, tulis salah satu akun analis sepak bola di X atau Twitter. Pengakuan ini penting untuk memotivasi pemain muda lainnya bahwa kualitas tidak hanya soal bakat, tapi soal ketahanan mental di luar zona nyaman. Tambah komentar lainnya di Instagram. Kedekatan antara STY dan Asnawi seringkali disebut sebagai hubungan ayah dan anak dalam konteks profesional. Sintayong adalah sosok yang menjembatani kepindahan Asnawi ke Korea Selatan, dan Asnawi adalah orang yang membuktikan di lapangan bahwa pilihan sang pelatih tidak meleset.
Pengakuan ini muncul di saat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga-laga krusial di kalender FIFA 2026. Dengan Asnawi yang tetap menjadi pilar kepemimpinan, STY seolah ingin memberikan pesan kepada skuadnya bahwa standar pemain terbaik versinya adalah mereka yang memiliki keberanian untuk melampaui batas kemampuan diri sendiri. Pernyataan Sintayong menempatkan Asnawi Mangkualam bukan hanya sebagai legenda bagi PSM Makassar atau timnas Indonesia saat ini, tetapi sebagai tolok ukur profesionalisme bagi generasi pesepak bola Indonesia di masa depan. Di mata STY, Asnawi adalah jenderal yang lahir dari kerja keras murni, menjadikannya salah satu warisan terbaik dari era kepelatihan pria asal Korea Selatan tersebut di tanah air. Tsunami sepak bola Malaysia. Seluruh exco FAM resmi mundur massal buntut skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi. Peta sepak bola Asia Tenggara diguncang hebat hari ini. Dalam sebuah langkah dramatis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh anggota Komite Eksekutif Exco Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM periode 2025-2029 resmi menyatakan pengunduran diri secara kolektif. Keputusan ini diambil sebagai pertanggungjawaban atas skandal naturalisasi bodong yang menyeret nama federasi ke dalam penyelidikan serius FIFA dan FAFC. Pengunduran diri ini diumumkan langsung oleh penjabat Presiden FAM, Datuk Moham Yusof Mahadi, dalam konferensi pers darurat di Wisma FAM Petaling Jaya, yang juga dihadiri oleh Sekjen AFC, Datuk Sri Windsor John. Krisis ini berakar dari kecurigaan FIFA terhadap keabsahan dokumen 7 pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Malaysia saat menang telak 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni 2025 lalu. Penyelidikan independen FIFA menemukan bahwa dokumen yang menyatakan kakek atau nenek dari para pemain tersebut lahir di Malaysia adalah palsu, falsified. 7 pemain yang terlibat dalam skandal ini adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Joan Virazabal, dan Hector Heffel. FIFA menemukan bahwa garis keturunan para pemain ini sebenarnya berasal dari Argentina, Brasil, Spanyol, dan Belanda tanpa ada keterkaitan darah dengan Malaysia. Akibatnya, FIFA menjatuhkan denda sebesar $400.000 AS, sekitar 6,6 miliar rupiah, dan melahang ke-7 pemain tersebut beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Langkah mundur massal ini disebut sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Malaysia dari sanksi pembekuan total oleh FIFA. Dengan mundurnya seluruh exco FAM, FIFA berharap FIFA melihat adanya niat baik untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh. Pengunduran diri ini bertujuan untuk menjaga reputasi dan kepentingan institusional FAM serta memitigasi resiko dampak buruk yang dapat mempengaruhi sepak bola Malaysia secara keseluruhan, ujar Datuk Moham Yusof Mahadi. Meskipun Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS baru saja memberikan penangguhan sanksi sementara bagi para pemain pada 27 Januari kemarin, tekanan publik dan ancaman pidana dari Kepolisian Kerajaan Malaysia PDRM terkait pemalsuan dokumen publik membuat posisi exco FAM tidak lagi dapat dipertahankan. Para pelaku pemalsuan ini bahkan terancam hukuman penjara hingga 10 tahun berdasarkan pasal 420 KUHP Malaysia. Di media sosial, tagar hashtag revolusi FAM dan hashtag lokal lebih baik menjadi tren nomor 1 di Malaysia. Fans Garuda di Indonesia pun turut memantau perkembangan ini dengan cermat, membandingkan integritas proses naturalisasi Indonesia yang lebih ketat dibandingkan skandal yang terjadi di negeri jiran. Dampak dari mundurnya seluruh exco ini akan memicu terbentuknya komite normalisasi yang kemungkinan besar akan diawasi langsung oleh FIFA dan AFC guna menyiapkan kongres luar biasa atau KLB untuk memilih kepengurusan baru. Secara teknis, kemenangan-kemenangan Malaysia di kualifikasi yang melibatkan pemain-pemain tersebut kini berada di ujung tanduk dan terancam dianulir menjadi kekalahan WO03. Ini menjadi pukulan telak bagi mimpi Malaysia untuk tampil di panggung Asia dan dunia.